Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Jusni Mubarak dan saya Melinia Sasafitrohana akan menyampaikan materi mengenai memahami konsep tentang spesifikasi penggunaan metode pembelajaran pendidikan agama Islam pada berbagai tingkat. Materi yang pertama ada penggunaan metode pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan. Beberapa metode pembelajaran yang bisa diterapkan di pendidikan yakni sebagai berikut. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang umumnya mengikuti secara pasif. Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi. Metode ini dapat digunakan pada pembelajaran pendidikan agama Islam antara lain materi mengenai rukun Islam, sejarah para nabi dan rasul Allah, dan lain sebagainya, yang mana materi tersebut lebih banyak bacaannya. Yang kedua ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab dapat merangsang siswa untuk berpikir dan berkreativitas dalam proses pembelajaran. Metode tanya-jawab juga dapat dipergunakan untuk mengukur atau mengetahui seberapa jauh materi atau bahan pelajaran yang telah dikuasai oleh siswa. Metode tanya-jawab dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diterapkan pada materi kejujuran, kerjasama, tolong-menolong, ikhlas, amanah, dan lain sebagainya. Karena dalam materi ini, siswa dapat bertanya apa saja sikap yang ada di lingkungan sekitarnya yang lebih memudahkan siswa dalam berpikir dan juga berkreativitas. Yang ketiga ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan pemecahan masalah. Metode ini dapat diterapkan pada pembelajaran pendidikan agama Islam tentang materi amalan-amalan pada bulan Ramadan, mengenal makanan dan minuman haram serta halal yang diketahui siswa dalam lingkungannya, dan juga kegiatan sehari-hari, agar siswa lebih mudah melakukan pembelajaran dengan metode diskusi. Yang keempat ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu suatu cara mengajar yang pada umumnya menjelaskan verbal digantikan dengan suatu kerja fisik atau pengoperasian peralatan barang atau benda. Metode ini digunakan bila ingin memperlihatkan bagaimana sesuatu harus terjadi dengan cara yang lebih baik. Metode ini sering digunakan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam menerangkan atau menjelaskan tentang cara mengerjakan suatu ibadah seperti sholat, berwudu, haji, tata cara bersuci, dan lain sebagainya. Yang kelima ada metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang memberikan kesempatan kepada peserta didik, baik secara perseorangan ataupun kelompok, untuk melakukan percobaan di laboratorium atau di lapangan, guna membuktikan teori atau menemukan sendiri suatu pengetahuan baru. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, metode ini bisa diterapkan pada ilmu fikih yang membutuhkan riset. Lanjutkan metode keenam yaitu metode latihan. Metode latihan disebut juga metode training atau metode drill, yaitu suatu metode atau cara mengembangkan kompetensi atau skill peserta didik baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, sehingga peserta didik menjadi terampil dalam bidang yang dilatihkan. Dalam pembelajaran agama Islam, metode ini biasa diterapkan dalam materi baca tulis Al-Quran. Nomor 7 yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata ialah suatu cara mendapatkan pengetahuan oleh peserta didik dengan jalan membawa mereka langsung ke objek yang terdapat di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata, agar mereka dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Pada pembelajaran agama Islam, metode ini biasa diterapkan pada materi mengenal alam untuk mengenal ciptaan Tuhan atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah karakteristik peserta didik di berbagai tingkat pendidikan. Yang pertama yaitu karakteristik anak usia SD. Beberapa karakter anak usia SD pada umumnya adalah sebagai berikut: senang bermain, senang bergerak, senang bekerja kelompok, senang melakukan praktek secara langsung. Selanjutnya yaitu karakteristik anak usia SMP.
Pada anak usia SMP, anak sudah menginjak usia remaja antara 12 sampai 15 tahun. Pada masa ini, anak mengalami masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja adalah masa-masa di mana anak mulai mencari jati diri mereka. Mereka tidak mau diperlakukan layaknya anak-anak, namun belum cukup matang dalam berpikir. Pada masa ini, tingkat rasa ingin tahu mereka menjadi lebih tinggi. Selanjutnya yang terakhir adalah karakteristik anak usia SMA. Masa SMA adalah jenjang pendidikan terakhir sebelum mereka menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau berkarir untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, pada masa ini perlu dikenali lebih dalam mengenai minat, bakat anak untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki agar dapat menentukan pilihan secara tepat, berkomunikasi secara intens, dan mengikut sertakan pada berbagai kegiatan merupakan salah satu cara untuk menggali potensi mereka. Pada masa ini, rasa ingin tahu pada tingkat SMA lebih tinggi daripada tingkat SMP. Setelah mengenali karakter anak pada setiap jenjang pendidikan, kemudian guru harus mengambil langkah dan cara yang tepat dalam mendidik mereka sesuai dengan karakter masing-masing. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.